Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Di warung kopi ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah program dari pemerintah. Sebentar, ini baterainya habis, saya cas dulu teman-teman. Saya ulangi bahwa untuk hari ini kita akan berbicara tentang proyek digital rupiah. Jadi ada sebuah proyek nasional dari pemerintah Indonesia. Jadi ini adalah sebuah proyek digital rupiah, ada transformasi mata uang di Indonesia dan dampaknya terhadap Pi Network, teman-teman. Jadi proyek digital rupiah ini, teman-teman, ini adalah inisiatif ambisius yang diprakarsai oleh Bank Indonesia untuk memperkenalkan digital rupiah sebagai mata uang digital resmi di Indonesia, teman-teman. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan konsep CBDC atau Central Bank Digital Currency, digital rupiah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan keamanan dalam sistem pembayaran Indonesia, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan menjelaskan apa itu proyek digital rupiah dan bagaimana dampaknya terhadap Pi Network, teman-teman. Sebagai negara yang terus berkembang dalam era digital, teman-teman, Indonesia menyadari pentingnya untuk terus berinovasi dalam sistem pembayaran. Jadi proyek digital rupiah hadir sebagai solusi untuk menghadapi tantangan dalam transaksi keuangan secara lebih efisien dan aman, teman-teman. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, digital rupiah dapat dicatat dan diverifikasi secara transparan sehingga mengurangi resiko pemalsuan dan manipulasi. Penggunaan teknologi blockchain dalam mata uang resmi ini akan membawa transparansi dan keamanan yang lebih tinggi pada sistem pembayaran di Indonesia, teman-teman. Langkah ini juga akan meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat karena digital rupiah ini dapat diakses melalui aplikasi ponsel pintar tanpa memerlukan perangkat keras tambahan, teman-teman. Jadi dengan cara ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional dapat dengan mudah berpartisipasi dalam sistem pembayaran digital. Jadi teman-teman, digital rupiah ini akan memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas keuangan, kemudian juga memperkuat inklusivitas keuangan secara keseluruhan di Indonesia, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara, teman-teman, tentang CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency. Jadi CBDC atau Central Bank Digital Currency ini adalah bentuk baru dari mata uang yang didukung oleh bank sentral suatu negara, teman-teman. Jadi dalam hal ini, Bank Indonesia bertanggung jawab atas penerbitan dan pengelolaan digital rupiah. Sebagai mata uang digital yang resmi, digital rupiah akan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap stabilitas mata uang dan keamanan transaksi di Indonesia, teman-teman. Dampak proyek digital rupiah terhadap Pi Network, teman-teman, ini akan bisa kita rasakan ke depan karena salah satu dampak yang signifikan dari proyek digital rupiah terhadap Pi Network ini adalah peningkatan kesadaran dan adopsi teknologi blockchain di Indonesia, teman-teman. Sebagai mata uang digital yang didukung oleh Bank Indonesia, digital rupiah akan menarik perhatian lebih banyak pengguna di dalam negeri untuk menggunakan teknologi blockchain dalam aktivitas transaksi sehari-hari, teman-teman. Jadi dengan semakin banyak orang yang menggunakan digital rupiah, akan ada peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang teknologi blockchain secara keseluruhan.
di mana kita tahu bahwa Pi Network ini adalah sebuah proyek ambisius yang juga ingin mengenalkan teknologi blockchain kepada masyarakat secara luas. Disinilah terjadi pertemuan antara misi dan visi dari Digital Rupiah dan visi dan misi dari core team, teman-teman. Kemudian juga dengan adanya Digital Rupiah, maka akan ada peluang kolaborasi dengan ekosistem teknologi blockchain, teman-teman. Jadi dengan semakin berkembangnya proyek Digital Rupiah, diharapkan juga akan tercipta ekosistem teknologi blockchain yang lebih kuat dan matang di Indonesia. Hal ini akan menciptakan peluang bagi Pi Network untuk berkolaborasi dengan instansi atau perusahaan lain yang tertarik untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam proyek-proyek perusahaan mereka, teman-teman. Jadi kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi dan pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan teknologi blockchain untuk kepentingan masyarakat. Dan kita berharap juga agar core team ini segera mengajukan semacam persyaratan hukum atau mendekati instansi-instansi terkait agar kasus seperti yang terjadi di Vietnam, di mana pengumpulan data Pi Network itu dianggap sebagai sebuah kejahatan di Vietnam, teman-teman. Jadi kita berharap agar core team, Nicholas dan kawan-kawan ini bisa segera melakukan pendekatan kepada regulator yang ada di Indonesia, sehingga peristiwa KYC yang ada di Vietnam itu tidak terjadi di Indonesia, di mana pemerintah Vietnam menganggap bahwa pengumpulan data pribadi warga negara Vietnam itu melanggar regulasi yang ada di Vietnam. Dan kita tidak berharap itu terjadi di Indonesia, teman-teman. Disinilah kita memohon kepada Nicholas dan tim agar memang segera melakukan pendekatan kepada regulator yang ada di Indonesia dalam hal tersebut. Namun kita akan berbicara itu di persoalan lain, teman-teman. Hari ini kita akan berbicara tentang penguatan posisi Pi Network dalam skenario global dengan adanya program Digital Rupiah, teman-teman. Jadi proyek Digital Rupiah ini juga dapat memperkuat posisi Pi Network dalam skenario global. Sebagai salah satu negara dengan populasi yang besar, adopsi Digital Rupiah oleh masyarakat Indonesia ini dapat memberikan dampak positif pada penerimaan dan kepercayaan terhadap teknologi blockchain secara internasional, teman-teman. Nah, Pi Network dalam posisi ini dapat memanfaatkan kesuksesan proyek Digital Rupiah untuk memperluas jangkauan dan pengaruhnya di pasar global, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman, tentang bagaimana Pi Network ini bisa memanfaatkan program atau proyek Digital Rupiah dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekosistemnya yang ada di Indonesia, dan kita berharap agar perwakilan core team, terutama yang ada di Indonesia, ini bisa melakukan pendekatan sesegera mungkin kepada regulator yang ada di Indonesia agar kasus yang terjadi seperti di Vietnam itu tidak terjadi di Indonesia, teman-teman. Oke, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat dan menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.